Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online hari ini ya. Hari ini kita sudah sampai pada tema 3, subtema 1 dan pembelajaran yang ke-6. Dan pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah Bahasa Indonesia dan PKN. Tetapi sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, buat kesehatan yang Tuhan berikan pada kami hingga pagi hari ini, sehingga Tuhan bangunkan kami pagi ini dan kami boleh mengikuti pembelajaran online. Yalah Tuhan, dalam masa pandemi Tuhan, kami boleh mengasah kemampuan kami, mengasah kepintaran kami Tuhan dalam mengikuti pembelajaran online hari ini. Biarlah Tuhan memberkati acara pembelajaran online hari ini sehingga tidak ada kendala suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Ya, nah, menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Kemarin kita sudah belajar, ya, sama juga menemukan informasi penting dalam bacaan. Kalau kemarin itu tentang penemuan lampu pijar, hari ini kita akan belajar tentang penemuan roda, ya, tentang penemuan roda. Nah, dalam penemuan roda ini, ya, kalian bisa membayangkan, ya, seandainya waktu itu, ya, waktu dulu belum ada roda, ya, betapa susahnya, ya, betapa sulitnya, ya, ketika seorang petani contohnya, ya, akan mengangkut hasil panennya, ya, mengangkut hasil panennya dari sawah ke rumah, ya, dan bahkan menjual hasil panennya, ya, dari rumahnya ke kota. Ketika nggak ada roda akan menyulitkan, ya. Mereka memanggul, ya, memanggul hasil panen itu, ya, dari sawah ke rumah, ya. Kemudian setelah padi itu dijemur kering, ya, mereka menjual ke kota juga dipanggul lagi. Nah, dengan adanya penemuan roda itu, ya, itu akan mempermudahkan, ya, untuk mempermudahkan, ya, para petani itu, termasuk kita juga sekarang ini, ya, setelah penemuan roda itu, ya, semua pekerjaan jadi mudah. Ya, contohnya aja ketika di pabrik, ya, di pabrik itu kalau nggak ada roda, bagaimana memindahkan barang yang beratnya 1 ton, ya kan? Nah, dengan adanya penemuan roda jadi mudah. Begitu juga dengan petani, ya, ketika tidak ada roda susah, tapi ketika sudah ditemukan roda jadi enak, ya, dari sawah, ya kan, mau mengangkut hasil panennya, ya, pakai gerobak bisa, ya kan, pakai mobil yang ada rodanya juga bisa, ya. Nah, jadi intinya, ya, manfaat penemuan roda ini sangat-sangat besar bagi kehidupan kita, ya. Terutama juga untuk saat ini untuk pendistrian barang, ya kan. Kalau tidak ada roda repot. Ya, itu jaraknya mungkin, ya, dari sawah ke rumah masih mungkin dekat lah, ya, 1-2 kilo masih dekat. Atau dari rumah ke kota masih dekat. Nah, sekarang kalau sudah antar pulau kan repot juga. Nah, dengan ditemukannya roda itu semuanya jadi mudah. Nah, nanti kalian belajar menemukan, ya, informasi penting dalam teks bacaan itu, ya. Jadi di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf, ya. Nanti kalian tulis, ya, di dalam tugasmu itu di bukumu halaman 42, ya. Nah, ini Pak Guru kasih contoh di paragraf 1, ya. Di paragraf 1 itu bacaannya, kita sekarang berada pada zaman yang memudahkan oleh banyak penemuan. Salah satunya adalah penemuan roda. Karena penemuan roda, kita dapat mengangkut beban dengan mudah. Kita juga dapat menempuh perjalanan jauh dengan mudah. Ya, tidak demikian halnya pada zaman dahulu. Mereka memanggul beban berat dengan susah payah. Mereka juga menempuh perjalanan jauh hanya dengan jalan kaki. Tuh, bayangkan, ya, sebelum penemuan roda. Nah, jadi paragraf 1 nanti jawabannya adalah dengan adanya penemuan roda, semua jadi mudah dan dapat membantu kita untuk bekerja. Itu paragraf 1, ya. Nah, untuk paragraf 2, 3, dan 4 nanti selanjutnya dapat kalian simpulkan sendiri, ya.
Terus kemudian di halaman 43 ya, itu juga kamu tulis ya, pengaruh penemuan roda ya. Jadi sebelum menggunakan roda dan setelah menggunakan roda, sebelum menggunakan roda dan setelah menggunakan roda ya, perbedaannya bagaimana ya. Nah, di situ ada beberapa aspek, yaitu aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya ya. Coba nanti pendidikan ya, sebelum menggunakan roda ya, contohnya aja kalau kita belajar mau pergi ke sekolah ya, jalan kaki karena belum ditemukan roda ya. Jalan kaki kalau rumah kita dekat ya masalah ya. Kalau kita ada di Nagrag ya, masa mau jalan kaki? Kalau ada di Sepatan kayak Pak Sabto gini, masa mau jalan kaki ya kan? Nah, dengan adanya roda mudah, bisa naik motor, bisa naik angkot dan sebagainya. Ya, jadi sebelum penemuan roda ya emang harus ditempuh ya. Harus ditempuh dengan jalan kaki dan sebagainya. Kemudian setelah ada roda ya bisa naik motor dan sebagainya. Ya, nanti kamu isi itu untuk halaman 43 ya. Nah, sekarang kita akan belajar PKN tentang memahami hak ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita melaksanakan hak dengan tanggung jawab ya, tidak menggunakan hak kita dengan seenaknya sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat hak ya. Jadi memahami tentang manfaat hak. Nah, bagaimana hak dan kewajiban ya? Bagaimana hak dan kewajiban yang kita peroleh ya? Apakah sudah kita pahami benar-benar atau belum ya? Jadi dalam melaksanakan hak dan kewajiban ya, di sekolah seorang murid itu berhak untuk mendapatkan pelajaran, betul ya. Seorang murid berhak mendapatkan pelajaran. Nah, kewajibannya apa? Nah, kewajibannya ketika Pak Guru atau Ibu Guru sedang menerangkan, sedang menjelaskan seperti ini, kewajiban kamu adalah mendengarkan. Ya, mendengarkan, bukan tidur, bukan ngobrol sendiri atau ngobrol sama temannya ya, tapi mendengarkan. Itulah kewajiban kamu. Nah, ketika kita melaksanakan hak kita dan kewajiban kita, ya, kita akan merasa enak, nyaman, ya. Jadi tidak ada satu kesalahan apapun. Tetapi, ya, ketika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban kita di sekolah contohnya, kita akan mendapatkan sanksi. Nah, hak itu adalah hak adalah sesuatu yang harus kita terima ya. Jadi hak itu yang harus kita terima. Kalau kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, segala sesuatu kita lakukan. Nah, di sekolah kalian harus mentaati peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Di rumah kalian juga harus mentaati apa? Ya, tata tertib atau aturan di rumah. Nah, itu adalah kewajiban kamu. Ya, kewajiban kita semua. Nah, bagaimana ya? Apakah selama ini kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan baik? Ya. Ada beberapa contoh. Sekarang akhir-akhir ini Pak Guru banyak ngeluh. Ya. Begitu Pak Guru WA ya, ke grup, anak-anak absen dulu ya. Yang absen banyak. Ya. Nah, kamu absen itu melaksanakan hak atau kewajiban? Ya. Absen itu adalah kewajiban. Karena syarat mengikuti pembelajaran harus absen. Ya kan? Nah, ketika kamu sudah absen, ya, jumlah murid Pak Sabto itu 15. Tapi masih sering aja jumlahnya itu yang absen 13, yang absen 14, ya. Tapi ya puji Tuhan, akhir-akhir ini sudah 15. Ya, Pak Guru ngerti, ya, mengerti dan menyadari memang nggak enak belajar di rumah, membosankan, nggak bisa bertemu dengan teman-teman dan sebagainya. Tetapi kita harus ya terima,
ya mau bagaimana lagi karena keadaannya seperti itu ya. Masih mengucap syukur. Ya, masih mengucap syukur, masih bisa belajar dengan baik walaupun dengan online ya. Nah, setelah absen ya kan, kemudian Pak Guru berikan pembelajaran lewat video ya. Kewajiban kalian apa? Apakah HP kamu letakkan ya, kamu taruh aja ya, terus kemudian kamu ambil buku ya, alah paling tugasnya halaman ini, halaman ini, halaman ini. Itu kamu tidak menggunakan kewajiban kamu dengan baik ya, tidak menggunakan kewajiban kamu dengan baik. Harusnya kamu dengarkan, kamu simak dengan seksama materi yang diberikan ya. Kemudian setelah itu ya, ada WA lagi tugas. Nah, tugas yang diberikan itu adalah untuk dikerjakan, bukan untuk dicuekin ya. Bukan untuk masa bodoh amat lah ya. Tugas yang diberikan guru itu ya, itu ada nilainya. Ada nilainya. Nah, sekarang bisa bayangkan kalau kamu belajar ya, tidak ada nilainya, tidak ada tugasnya. Nanti rapotnya bagaimana? Rapotnya kan enggak bisa ngisi gurunya. Ya, mungkin ini sejarah baru. Jadi ada rapot yang nilainya 0,0,0,0,0 karena kalian tidak mengerjakan tugas. Ya, saya sih bersyukur masih ada beberapa anak yang masih mau melaksanakan kewajibannya. Saya bersyukur ya, bersyukur. Ada beberapa anak yang masih melaksanakan kewajibannya. Nah, itu dalam menjalankan kewajiban di sekolah. Sekarang kamu bisa bayangkan kalau di rumah ya. Di rumah kamu tidak ada kewajiban dari orang tuamu ya. Kalau tidak kamu laksanakan bagaimana ya? Kalau kamu mendapat kewajiban, contohnya ya, orang tuanya sebelum kerja ya, mau berangkat kerja itu pesan ke kamu, Dek, tolong nanti ya piring-piring itu dicuci, terus nanti tolong dibantu ngepel. Nah, kemudian karena kamu nantilah itu bisa